Minasan ohayo gozaimasu. Bitora Nihongo no Shinta desu. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, hari ini kita belajar bab 1 ya. Di bab 1 ada nani nani wa nani nani desu. Lalu yang kedua ada nani nani mo nani nani desu. Selanjutnya ada nani nani wa nani nani dewa arimasen. Oke, hajimemashou. Yang pertama, nani nani wa nani nani desu. Bungke ini digunakan untuk menerangkan topik. Jadi, kata atau kalimat sebelum wa adalah topik dalam kalimat tersebut. Contohnya, watashi wa shinta desu. Watashi wa shinta desu. Topiknya adalah watashi. Saya adalah Shinta. Kita lihat rebungnya minasan. Yang pertama, watashi wa nihonjin desu. Watashi wa nihonjin desu. Saya adalah orang Jepang. Jadi topiknya adalah saya. Sedangkan yang menjelaskannya adalah orang Jepang. Rebung yang kedua, Rao-san wa kenshusei desu. Rao-san wa kenshusei desu. Rao adalah pemagang. Rao adalah pemagang atau kenshusei. Jadi sebelum partikel wa, kata sebelum partikel wa adalah topik pada kalimat tersebut. Kita lanjut ke bungke selanjutnya, nani nani mo nani nani desu. Bungke ini digunakan ketika predikatnya dianggap sama dengan predikat sebelumnya. Contoh, watashi wa shinta desu. Watashi wa sensei desu. Lalu saya ada teman ini, satu ya, namanya Adit-san. Adit-san wa sensei desu. Watashi wa sensei desu. Adit-san wa sensei desu. Jadi, karena predikatnya sama-sama sensei, partikel yang ada pada Adit-san berubah dari wa menjadi mo. Baik, minasan, kita lihat rebungnya ya. Anata mo kenshusei desu ka? Anata mo kenshusei desu ka? Apakah Anda juga pemagang? Di situ partikelnya mo dan ada desu ka. Itu merupakan gimongshi, kalimat tanya. Kalimat tanya pasti ada jawabannya. Jawabannya hai atau iye. Ketika jawabannya hai berarti hai watashi mo kenshusei desu. Karena predikatnya sama dengan pertanyaan tadi, kenshusei. Watashi mo kenshusei desu. Ya, saya juga pemagang. Kalau jawabannya tidak, iye, watashi wa kenshusei dewa arimasen. Kenshusei dewa arimasen. Jadi partikelnya berubah menjadi wa dan desnya berubah menjadi dewa arimasen. Dewa arimasen itu bentuk negatif dari des. Oke minasan, untuk lebih jelasnya kita lihat adegan berikut ini. Minasan, chotto ii desu ka? Hai. Kyo kara iso ni hataraku koto ni narimashita. Shiti-san to Budi-san desu. Hajimemashite. Watashi wa Shiti desu. 23 歳です。インドネシアから来ました。どうぞよろしくお願いします。はじめまして、ブディと申します。24歳です。私もインドネシアから来ました。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。Oke minasan, tadi kita sudah lihat adegannya ya. Di situ Shacho memperkenalkan dua karyawan barunya, yaitu Budi dan Siti. Ketika memperkenalkan diri, Siti berkata, Hajimemashite, watashi wa Siti desu. 23 歳です。Indonesia kara kimashita. Jadi watashi wa Siti desu. Wa di situ merupakan partikel yang menunjukkan bahwa dia adalah Siti. Lalu dia berusia 23 tahun. Niju sansai desu.
Indonesia karakimashita. Berasal dari Indonesia. Hajimemashite. Watashi wa Siti desu. Niju sansai desu. Indonesia karakimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke, minasan. Setelah tadi Siti berkenalan, selanjutnya ada satu karyawan baru lagi yang bernama Budi. Hajimemashite. Budi tomoshimasu. Budi tomoshimasu. Tomoshimasu itu adalah bentuk sopan ketika memperkenalkan diri. Nijuyong sai desu. Nijuyong sai desu. Berusia 24 tahun. Watashi mo Indonesia kara kimashita. Watashi mo Indonesia kara kimashita. Kenapa Budi menggunakan mo? Karena predikatnya sama dengan Siti. Indonesia kara kimashita. Jadi Budi menggunakan mo. Watashi mo. Saya juga berasal dari Indonesia. Seperti itu, minasan. Hajimemashite, Budi to moshimasu. 24歳です。私もインドネシアから来ました。どうぞよろしくお願いします。Oke, minasan, kita lanjut ya. Bungke selanjutnya adalah nani-nani wa nani-nani dewa arimasen. Dewa arimasen sudah kita singgung sebelumnya ya. Itu adalah bentuk negatif dari des. Kita lihat contohnya. Anata wa kenshusei desu ka? Anata wa kenshusei desu ka? Apakah Anda pemagang? Apakah Anda pemagang? Jawabannya kalau iya, hai. Watashi wa kenshusei desu. Hai. Watashi wa kenshusei desu. Sedangkan kalau jawabannya tidak, iye. Watashi wa kenshusei dewa arimasen. Kenshusei dewa arimasen. Tidak, saya bukan pemagang. Jadi dicuplik pertanyaannya, desnya diganti dengan dewa arimasen. Anata artinya Anda, berarti ketika kita menjawab diganti dengan watashi. Baik, minasan, untuk lebih jelasnya kita lihat adegan berikut ini. Siti-san, Hai. Siti-san wa Singapore no kata desu ka? Iie, watashi wa Singapore jin dewa arimasen. Indonesia jin desu. So desu ka? Oke, minasan, di adegan tadi Siti dan karyawan lain sedang berkomunikasi, sedang ngobrol. Karyawan lain bertanya, Siti-san wa Singapore no kata desu ka? Siti-san wa Singapore no kata desu ka? Apakah Siti orang Singapura? Apakah Siti orang Singapura? Kata. Singapore no kata. Kata di situ adalah bentuk sopan dari hito, minasan. Jadi Singapore no kata sama dengan Singapore no hito. Siti berkata, karena dia bukan orang Singapura, dia berkata, Watashi wa Indonesia jin desu. Dia menggunakan jing, bukan kata, karena kata digunakan untuk orang lain. Bentuk sopan ya, minasan. Kita tidak bisa menggunakan untuk diri kita sendiri. Ya. Watashi wa Indonesia jin desu. Saya orang Indonesia. Singapore jin dewa arimasen. Singapore jin dewa arimasen. Bukan orang Singapura. Seperti itu, minasan. Baik, kita tadi sudah belajar 3 bungke ya. Nani-nani wa nani-nani desu. Lalu nani-nani mo nani-nani desu. Dan nani-nani wa nani-nani dewa arimasen. Sekarang kita coba kerjakan soal berikut ini. Hai, testo desu. Ya, di sini ada gambar seseorang yang sedang mengajar, sedang menerangkan sesuatu. Berarti dia adalah seorang sensei. Namanya Tanaka. Tanaka-san, nani-nani sensei desu. Tanaka-san, nani-nani sensei desu. Coba dijawab, minasan.
Hai, jawabannya wa. Nasang josu desu ne. Tanaka-san wa sensei desu. Tanaka adalah sensei. Hai, sugi no testo desu. Ada 2 orang berkebangsaan Indonesia, Mario dan Riri. Mario-san, nani-nani Indonesia jin desu. Riri-san, nani-nani Indonesia jin desu. Hai minasan, untuk jawabannya kami tunggu di kolom komentar ya. Hai minasan, kore de jugyo ga oremasu. Yamata. Bunka desu. Minasan, shitteimasu ka? Di Jepang, orang membungkuk ke depan ketika mengucapkan salam kepada orang lain. Hal itu dinamakan dengan ojigi. Ojigi adalah gestur yang digunakan ketika menyapa dan mengucapkan terima kasih. Semakin kamu membungkuk, semakin menunjukkan rasa hormatmu kepada lawan bicara. Namun, saat bertemu dengan teman di jalan, kamu cukup menundukkan kepala sedikit saja ketika menyapanya. Orang Jepang tidak biasa memeluk dan mencium pipi ketika bertemu. Dalam dunia bisnis, terkadang ada juga orang yang berjabat tangan. Itu pun sangat tidak biasa. Terkadang, orang juga menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada sebelum makan. Beberapa orang berpikir bahwa hal tersebut adalah ucapan salam ketika bertemu dengan seseorang. Akan tetapi, hal tersebut salah.